Akhirnya, setelah sekian lama menjalani rutinitas kewajiban mencari penghidupan, kami kembali dapat menempah diri di alam. Rencana awal kami mendaki dengan kurang lebih 6 orang, namun akhirnya harus tersisih satu persatu. Pukul 2 siang, kami telah sampai di Terminal Tirtonadi Solo. Agak cepat memang, karena kami memilih bus yang langsung lewat tol. Ada banyak sekali pemandangan berbeda di sini. Setelah dari Terminal Bungur yang cukup ruwet, dengan banyaknya calo-calo yang berkeliaran, terasa berbeda sekali dengan tatanan terminal di sini yang cukup rapi. Dari Terminal Tirtonadi Solo, kami langsung melanjutkan ke Karangpandan, untuk selanjutnya mencari tumpangan lain menuju base camp. Kami menempatkan diri untuk rehat sejenak, menikmati rokok dan kopi setelah sekian jam berada di dalam bus perjalanan. Kami yang awalnya berangkat berdua bertemu dengan rombongan pendaki lain dari Cilacap dan Karawang waktu turun di Terminal Karangpandan, yang ternyata juga sama berduanya dan sama-sama belum pernah mendaki di gunung ini. Ketika kami singgah di sebuah warung, kami sempat ngobrol sejenak, dan pada akhirnya kami sepakat untuk berangkat bersama, patungan berempat untuk mencari kendaraan menuju base camp. Perjalanan kami menuju base camp cukup menyenangkan dengan disuguhi pemandangan-pemandangan indah khas dataran tinggi, namun juga tak kalah menegangkannya karena melewati jalan-jalan yang cukup menanjak dan berkelok-kelok. Tapi ya, memang apapun yang indah itu akan selalu berbahaya. Gak apa-apa. Anjen no jam gak sopan belas. Ini nih yuk kabeh. 20. Ini sak gerobake iki. Wah, sak gerobake. Kabeh. Kabeh sak gerobake. Kami sampai di base camp Candi Cetro menjelang petang. Kami cukup terkejut ketika sampai ternyata sangat ramai dan ada banyak sekali rombongan pendaki yang baru turun gunung karena mungkin hari itu hari Minggu. Tapi kami dari awal sepakat untuk mendaki di hari Senin paginya. Untuk sementara malam ini kami menginap di base camp. Pagi pun tiba setelah malam dingin yang membuat kami susah untuk tidur. Segera kami mempersiapkan diri dan barang bawaan. Tidak lupa juga sedikit sarapan untuk selanjutnya menuju pos registrasi dan memulai pendakian. Kita berada di anjing. Mau. Ujian mas. Enggak. Nggak bisa niar cilik-cilik. Pos 3 pos air. Pos air. Nah, sama Pak Sujo ada warung. Terus pos areanya Bulak Peperangan sama Gubahan Menjangan. Tapi kelihatannya mungkin penuh. Kalau masnya jam segini masih bisa nyukupi waktunya, langsung naiknya ke Argo Dalem malah lebih enak. Sampingnya dari Argo Dalem ke Argo Dunla kan enak. Jadi barang nanti tinggal di warung, masnya bawa di pack kan
Buat Dalam di air dalam mandi. tempat buat ngecamp terakhir di mana? Air ada Cuma di pos 3 terakhir ya, Pak ya? ada keran. Iya, iya, Pak. Siap. Nah, tergantung kondisi fisiknya Mas aja. Kalau perkiraan saya jam segini melihat kondisi Masnya, mungkin sekitar jam 2 jam 3 sudah sampai air dunia. Kalau kan barang ditinggal di warung nanti nggak usah udah tahu nanti nggak sampai sebentar sampai. Niki namanya sinten nih, Pak? Siapa? Anjing ini. Oh, itu Gori. Gori. Tak lama setelah start pendakian, kami menemui Candi Ketek. Candi dengan struktur punden berunda. Setelah aku coba cari tahu, kurang lebih tempat ini dulunya difungsikan sebagai tempat perawatan untuk membebaskan seseorang dari kutukan dan dosa. Oh, satu telah tiba. Hai. Nanti aku bilang lanjut bisa nungguin bisa lah. Ada yang unik di sini. Setelah dari Candi Ketek, kami kembali melanjutkan perjalanan. Kami diharuskan menyewa selendang batik untuk syarat melanjutkan perjalanan oleh warga sekitar dengan biaya sewa 5.000 per orang. Sekarang kita di Bali ini. Jalur ini yang memiliki ya saya, yang membuat saya karena kita punya legalitas tuh pasang pipa waktu itu. Tapi sudah ditiketi setor, maksud saya tiketi lagi tidak mungkin. Ya. Namanya apa, Pak? Iya, Bapak. Oh. Aku minta kok kan, Tapi saya tidak. Kalau ngajak dia mah jangan susah. Orangnya ini. Jadi ini kita tadi ketemu teman baru. Namanya Mas siapa, Mas? Wawan, Mas Wawan. Dari mana, Karawang ya? Karawang. Dari Karawang. Kalau ini Mas apa sih? Sele, asal lele. Ini dari Cilacap. Tuh sih klik loh. Dan ini Halo Bli. halo, gak usah. Halo Bli. Boleh ambil air? Boleh. Kok banyak uangnya, Pak? Ya memang kamu. Hati-hatinya ada ritualnya sih. Oh, yang buat orang buat harapan gitu, Pak ya. Ya. Aku adanya pernah. Air siapa yang jadi? Awet muda.
Kami melepaskan selendang batik kami tepat ketika masuk di kawasan Patirtan Saptorsi. Sumber air di sini cukup disakralkan oleh warga sekitar. Memang bagi orang Jawa terdahulu, mereka sangat menghargai air. Bagi mereka, menghargai sumber air sama halnya dengan menghargai kehidupan itu sendiri. Karena memang dalam sains atau ilmiah apapun, syarat utama untuk mendukung adanya kehidupan adalah air itu sendiri. Untuk yang open trip ya? Apa gimana? Buka trip. Buka trip. Open trip kemarin. Oh, ini udah beli sudah masih beresek kayak gini. Untuk sebuah start pendakian, trek menuju pos 1 sudah cukup menyakitkan. Apalagi ini hanya awal, adaptasi kaki tentu akan terasa ngilu. Untuk itu, kami berusaha berjalan selambat mungkin, karena kami tahu di depan masih ada lebih banyak tanjakan semacam ini. Bahkan bisa jadi lebih menyakitkan lagi. Satu kawan baru. Berapa? Setengah. Kami tak beristirahat lama di pos 1 karena kami merasa sudah berjalan cukup lambat dan istirahat cukup banyak di sepanjang perjalanan. Kami langsung melanjutkan perjalanan ke pos berikutnya. Oke, Bli, cakep Bli, itu dari belakang Bli. Enak sekali, Bli. Tapi dia ngangguk tuh kawan, santai aja dia. Rasa lelah dan canda tawa adalah kombinasi yang tepat ketika mendaki bersama-sama. Aku mungkin sering mendaki sendirian, tapi bukan berarti aku tak bisa mendaki bersama-sama. Selama itu masih dengan orang-orang yang tepat. Karena pada akhirnya, terkadang rasa lelah mampu mengeluarkan sifat asli dalam diri manusia. Sebagian akan menjadi egois, sebagian lagi akan merasa lebih punya ikatan satu sama lain. Bagi mereka yang terlatih seorang diri, aku pikir akan lebih mudah untuk mengontrol dirinya. Sebab kadang yang paling sulit adalah menaklukkan diri sendiri, bukan dunia dan segala isinya. Untuk itulah, bagi orang-orang terdahulu, mendaki gunung adalah hal yang sakral dan penuh perenungan. Udah yuk. Tidak seperti itu, Bli. Ini kita dapat kawan baru dari Prindavan, Bali, bro. Kecamatan Bahmut. Ada yang dengkulnya ketinggalan di bawah. Baunya copot. Ini sudah made in China. Sorry ini. Cuman upgrade dikit. Cara masa depan kita tuh. Masuk vlog. Halo, ini dari tim Kipling. Nanti video.
Kita lihat Woi, lagi wajah-wajah. santai kawan. Mana yang bilang landai ini? Santai. Mau bicara apa kau nak? Mau keceplosan kawan. Jakarta, Mas. Wah, Jakarta ya, Mas. Wah, Jakarta Mbak. Iya. Saya dari Surabaya. Enggak sama. Semangat Mbak ya. Iya. Tak temenin tak Mbak. Kejadi deh. KPKP di kembali. Lo kan mumpung jomblo. Gombal lagi santai kawan. Bisa bosan nih. Hati-hati. Makasih. Ya Mas, naik lagi. Masih pagi loh. Lain kali lagi. Kapan-kapan deh. Oke. Sampai di pos 2, kami kembali rehat sejenak, menghisap beberapa batang rokok, lalu kembali menapakkan kaki di trek yang makin lama makin menanjak dan berdebu. Di pos 3 cukup ramai oleh pendaki-pendaki yang turun. Kebetulan warung di sini sedang buka. Sejenak kami memesan beberapa minuman dan istirahat yang cukup. Lagi cosplay Wak Pindang kawan. Ada lagi jam 12 dingin. Iya, dingin ini. Wah. Hangat aja ya. Kalau di Karawang udah pakai AC, pakai kipas. Udah pakai baju. Surabaya gini lah. Tidur lantai. Salah lihat aku. Salah lihat.
Untuk sumber air hanya ada di pos 3 dan kabar buruknya dari pos 3 ke 4 adalah trek paling berat dengan tanjakan yang tak ada habisnya serta jalur yang berdebu. Tapi mau tak mau kami harus segera mengisi penuh perbekalan air untuk kebutuhan di camp nanti. Mari Mas. Santai dulu kawan. Air drop. Butuh nikotin. Dengkul. Wah. Dengkulnya ketinggalan yang base camp. Udah ori kan kawan. Sini nih. Nih enak banget di sini. Coba ke sini. Wih. Wih, mama wih. Anjing, rokok rusak. Angin terdengar cukup kencang dari kejauhan. Entah akan ada badai atau apa. Yang jelas kami harus bersiap-siap untuk cuaca yang mungkin akan sangat dingin nantinya. Nggak ngerekam. Di pos 4 kami sepakat untuk membiarkan rombongan kawan baru kami meneruskan perjalanan meninggalkan kami, dan aku memilih tetap bersama kawanku
Yang cedera kakinya mulai kambuh, bekas kecelakaannya dulu. Tak apa, untuk sedikit lambat sampai di tempat camp. Setidaknya, aku tidak egois untuk berambisi menggapai puncak hingga harus meninggalkan kawan. Setidaknya aku percaya pada tekadnya, dan seperti sebuah keharusan yang mesti dilakukan para petualang, yaitu saling menjaga satu sama lain. Mas, karetnya 2. Waduh. Mari Mas. Apa gelar Mas Al? Ya Mas. Mantap kawan. Ya Mas. Terkadang tak apa untuk mengakui kelemahan. Justru itu adalah sebuah keberanian tersendiri. Apalagi di tempat semacam ini, setidaknya satu sama lain harus siap untuk membackup tiap kekurangan masing-masing. Kadang hidup tak melulu harus berada di depan, berpikir bahwa segala hal harus berada dalam kontrol kita. Sesekali tak ada salahnya untuk duduk di belakang menikmati perjalanan, karena satu-satunya yang harus dipimpin terlebih dahulu adalah diri sendiri. Setidaknya tekad untuk sampai di puncak itu masih ada, maka selambat apapun tak akan jadi masalah. Angin terasa berhembus makin kencang dan canda tawa seakan makin surut. Masing-masing kami hanya terfokus pada rasa lelah kami sendiri. Mungkin inilah yang membuat pendaki gunung itu menjadi candu. Ketika kita tak lagi memikirkan urusan apapun, hanya fokus pada rasa lelah, tanpa memikirkan urusan-urusan di luar sana. Dari rasa sakit yang dinikmati, terkadang manusia bisa menjadi lebih manusiawi. Gunung Kembar. Hei. Hei. Semeru. Dari pos 4 ke 5 mungkin tak terlalu menanjak seperti pos 3 ke 4, tapi sebagian tenaga sudah jelas terkuras di situ, apalagi dengan barang bawaan yang cukup berat berisi air, karena sumber air hanya ada di pos 3.
Sabana Pos 5. Akhirnya setelah sekian lama berjalan kami sampai di area camp Sabana Pos 5. Segera kami mencari tempat yang sedikit dapat menahan hembusan angin, karena sepertinya angin akan terus berhembus kencang entah sampai kapan. Ditambah lagi ini sudah masuk di ketinggian kurang lebih 2800 mdpl. Tentu akan menjadi sangat dingin nantinya. Untuk menghindari resiko hipotermia, segera kami memasang tenda dan beristirahat untuk besok melanjutkan summit ke puncak. Jos. Mana? Terima kasih Gunung Lawu. Awalnya malam itu cukup tenang, hembusan angin sepertinya mulai mereda. Tapi rupanya aku salah, pada malamnya angin bertiup cukup kencang. Bisa dibayangkan betapa dinginnya malam itu. Hingga sampai pagi pun angin seakan tak ada hentinya berhembus. Rencana awal kami summit pukul 4 harus mundur menjadi jam 7 pagi untuk menghindari hawa dingin dan resiko hipotermia. Menunggu sedikit ada sinar mentari untuk menghangatkan tubuh. Masnya
kayangan. Ning kayangan kowe karo sopo? Oke guys, ini mau ke puncak ya. Ini masih bingung guys. Jalan nih guys. Hoi guys, hoi kok guys, mantap guys. YouTuber sombong guys. Guys ketemu YouTuber sombong tanda guys. Channel lagi guys, langsung blokir aja guys. Lo ya? Go. Ketika kami perjalanan summit, ternyata cuaca masih juga tetap dingin. Meskipun sudah ada cahaya matahari, ditambah lagi angin kencang yang buat debu-debu berterbangan. Tapi kami masih terus akan berjalan. Mungkin perlu 2 jam lagi untuk sampai.
Ono wit loro. Kita ketemu kawan yang hilang. Tenane perteluan tok. Hah? Sing ana teluan tok nang Heeh, mbak teluan iku. wis sing kiri apa kanan? Kanan loro. Loro. Kiri siji, Kiri siji sing kanan. sing loroan. Ono tenda tarten biru siji. Ngono. Tak golek kono. Ket nyadar. Gue teriak-teriak dulu, Momo. Tak golek kono ini. Tepat ketika perjalanan summit, kami berpapasan kembali dengan kawan baru kami yang ternyata kemarin mereka menunggu di pos 5 dan mendirikan camp di area itu. Tapi mungkin karena cuaca yang cukup buruk, kami semua buru-buru untuk mengamankan diri. Tapi satu hal yang pasti, jika memang digariskan untuk bertemu, pasti akan bertemu. Karena tak mungkin ada kebetulan di dunia ini. Pasar Dieng, pasar yang lekat dengan cerita sebagai tempat pertukaran antara dunia kita dengan dunia lain, di mana makhluk gaib berkumpul untuk bertransaksi. Lokasi ini juga dikaitkan dengan sejarah, terutama pertempuran antara pasukan Prabu Brawijaya dan Adipati Cepu yang meninggalkan energi misterius di kawasan ini. Bukan hanya menjadi saksi bisu pertempuran, tetapi juga transaksi gaib yang terjadi di antara makhluk-makhluk yang tidak terlihat oleh mata manusia. Bagi sebagian pendaki, melewati pasar ini bukan hanya tantangan fisik, tapi juga ujian mental dan spiritual. Kabarnya banyak yang mendengar suara riuh seperti pasar ketika melewati kawasan ini. Dan benar saja, meskipun angin terdengar kencang sayup-sayup, aku mendengar suara-suara riuh. Tapi aku hanya diam dan terus melanjutkan langkah, menganggap ini hanyalah hal yang lumrah sebagai bagian dari alam dan segala isinya, dengan tetap memelihara logika dan tanpa rasa panik sedikit pun. Bocor apa? Plakat. Turun. Udah aktif ya? Semeru. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya kami sampai di Hargodalem, tempat pamoksaan Prabu Brawijaya. Aku menyempatkan diri untuk masuk ke dalam karena merasa ada sesuatu yang memanggilku ke sana. Ketika aku duduk diam, ada energi haru yang tak bisa kutahan. Aku mungkin orang yang sangat menghargai leluhurku, karena barangkali karena merekalah kita ada saat ini, dengan segala tatanan budaya penuh budi pekerti, yang makin lama terasa makin memudar seiring generasi yang telah lama lupa, atau bahkan mungkin sengaja dibuat lupa oleh orang-orang di luar sana, agar tak mengenal kehebatan leluhurnya. Setelah cukup, aku berterima kasih, berkontemplasi, dan mendoakan para leluhur. Kami melanjutkan perjalanan menuju puncak. Gimana Lawu? Lumayan, tapi dilarang mengeluh. Anjay. Oi. Santai kawan. Sepi Mas ya? Sepi. Sepi. Iya. Gede. Kemarin katanya minggu ruang. Ya minggu rame Mas. Temen Mas ini soalnya. Tanya-tanya katanya. Oh, 1.500 ya? 1.500. Pasar kan? Iya. Sepi.
enak tinggal di TV. Akhirnya, setelah sekian banyak halang rintang yang kami hadapi, kami berhasil mencapai puncak tertinggi di Gunung Lawu. Tidak dalam rangka menaklukkan apapun, karena pada akhirnya yang lebih layak ditaklukkan adalah diri kita sendiri. Barangkali bukan kami yang hebat, tapi gunung itu sendiri yang telah membukakan jalannya dan mengizinkan kami untuk mencapai puncaknya, untuk selanjutnya dapat membagikan kisah kepada banyak orang, bahwa di luar sana akan selalu ada sesuatu yang membuatmu merasa pulang dan benar-benar menjadi manusia seutuhnya.